Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sparkling. Ya, selamat datang kembali di video belajar storytelling. Aku udah nyiapin Q&A yang akan aku coba jawab. Judulnya berkaitan tentang AI sebagai seorang desainer grafis, dan aku juga merasakan dampak baik itu negatif atau positif dari AI. Dan di sini juga aku akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan random yang sudah aku search di AI Gemini. Oke, kita lihat. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda perkembangan AI generatif dalam desain grafis? Dalam desain grafis akan mengubah alur kerja workflow seorang desainer saat ini. Apakah ini akan menjadi alat bantu untuk mempercepat proses atau justru menggantikan beberapa tugas desainer? Jujur selama aku nyoba pakai AI, lebih cepat mengerjakan desain. Ya tentu pro dan kontra AI ya bisa teman-teman cari ya, terkait ya, youtuber udah pada bahas, kayak misalnya Tara Arts itu udah bahas tentang AI. Nah, penggunaan AI itu sendiri itu sangat bermanfaat ketika kita itu pengen mengerjakan sesuatu yang cepat. Misalnya kita butuh ilustrasi untuk menggambarkan sebuah pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, tetapi ini tidak akan berlaku ketika kita itu seorang desainer grafis ya, memang kita mengerjakan suatu proyek untuk klien. Nah, ketika kita mengerjakan suatu proyek untuk klien, kita harus berhati-hati menggunakan AI. Sebagai seorang desainer grafis, secara pribadi aku menggunakan AI itu sebagai brainstorming supaya ide-ide itu gampang keluar. Jadi kalau ditanya untuk mempercepat, ya mempercepat proses desain. Pertanyaan kedua, dengan kemampuan AI menghasilkan berbagai macam visual dalam waktu singkat, bagaimana desainer grafis dapat mempertahankan keunikan dan orisinalitas karya mereka? Apa strategi yang bisa diterapkan untuk membedakan diri dari hasil generatif AI? Jawabannya adalah yang tadi aku sampaikan. Jadinya tergantung dengan kita itu memanfaatkan AI itu untuk apa. Nah, satu-satunya cara untuk menjaga orisinalitas yaitu adalah kita memanfaatkan AI itu hanya sekedar untuk satu, brainstorming, yang kedua adalah mencari solusi-solusi baru yang mungkin belum pernah terfikirkan, dan ya itu mungkin bagian dari brainstorming juga. Ya contohnya kalau aku memang niche desain yang memang aku minati sampai sekarang itu Zendoodle Arto. Aku menggabungkan 3 jenis style desain gitu kan, 3 jenis style gambar. Yang pertama adalah Zentangle Art, kemudian yang kedua adalah Doodle Art, dan yang ketiga adalah Mandala Art. 3 style menggambar ini itu aku padukan dan aku kreasikan dalam bentuk digital. Ya teman-teman bisa lihat ya beberapa karya-karyaku di yang sudah pernah aku upload di video di portofolio, atau mungkin di Instagram pernah aku share seperti itu. Munculnya AI menimbulkan pertanyaan tentang hak cipta dan kepemilikan karya desain. Menurut Anda bagaimana seharusnya isu ini diatur ketika AI turut berperan dalam proses penciptaan? Siapa yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan oleh AI? Jujur aku belum punya kapasitas untuk jawab pertanyaan ini. Cuma aku pengen ngasih sudut pandang. Jawabannya adalah tergantung aturan dari tiap-tiap negara gitu. Cuma masalahnya kan AI ini kan sifatnya global. Ya, contohnya kemarin kasus Ghibli Style. Sampai sekarang itu aku pernah nemu ada platform ya memang menyediakan gitu kan untuk menggunakan Ghibli Style. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang-orang awam yang baru belajar tentang membuat karya, membuat desain atau gambar langsung disuguhi tentang AI. Nah, kemudian bisa jadi karena keawaman mereka ini akan menjadikan mereka itu ya salah menggunakan tool. Ya hasilnya ketika nanti dapat klien desain, ya dia main-main generate aja AI-nya berdasarkan prompt yang dia tata, dia susun kan jadi. Nah, jadinya itu langsung diduitkan. Nah, itu kalau secara pribadi sudah itu berbahaya. Jadi saranku itu ya kalau sebisa mungkin bagi yang baru belajar atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan atau murid-murid di sekolah itu seharusnya mereka diajarkan yang fundamental dulu. Menggambar itu seperti apa. Contoh pertama kali aku nyoba Midjourney gitu kan. Itu contoh ya, Midjourney atau Blue Willow. Aku udah nyusun prompt, ya munculnya itu nggak sesuai keinginan. Ya kadang misalnya ada posisi tangan yang ya kayak cacat gitu loh. Untuk pedang yang harusnya di tangan kok tahu-tahu dia muncul lewat punggung gitu. Pokoknya jadinya aneh-aneh gitu kan.
Aku pernah generate gambar foto ya, seorang apa namanya, dia lagi nulis ya, munculnya itu foto lucu gitu kan, dia nulis pakai dua tangan. Nah itu aneh ya gitu ya, mungkin gaya ngepromku yang salah mungkin, tapi ya anggaplah aku tuh awam pakai AI ya, hasilnya seperti itu. Nah apa jadinya kalau misalnya itu tuh langsung jadi produk yang kita sodorkan ke klien. Nah itu kan berbahaya, apalagi terkait hak cipta ini harus berhati-hati ya. Mungkin saya rasa guru-guru desainer grafis atau mungkin teman-teman yang jurusan DKV lebih layak untuk memberikan argumen terkait ini. Banyak dari kita, bahkan saya sendiri mungkin sebenarnya sudah ada panduan dari setiap platform AI gitu. Itu sebenarnya kita diminta untuk membacanya, apa yang boleh dan tidak boleh, supaya kita tidak melakukan pelanggaran. Aku pernah datang di satu grup itu masih aja itu sebenarnya di web itu sudah ada apa namanya guideline-nya. Ya zaman sekarang itu orang maunya instan, tinggal nanya langsung jawab. Ya nanya jawab nanya jawab. Padahal ya sebenarnya manual book itu seharusnya yang harus dibaca lebih dulu saat kita menggunakan tools. Aku mau cerita satu pengalaman. Kemarin aku nyoba ngedesain dan sepertinya ada aturan dari pihak Microsoft, dan aku nyoba mendesain gitu kan dari gambar hasil generate. Nah padahal hasil generate itu sudah aku berusaha jiplak dan aku improve-nya itu ini memang beda jauh dari gambar yang aku generate. Ketika aku upload gitu kan, ternyata ada pesan kayak gini. Ini tak munculinnya gambarnya, ada pesan kayak gitu. Nah ini menjadi pertanyaan, wah desain ini ditolak, oh berarti sudah lebih sensitif dan lebih ketat untuk terkait aturan. Ini bagus, tujuannya adalah supaya kita itu lebih sportif dalam berkarya dan kita itu tidak asal jiplak, tidak plagiarisme gitu. Di masa depan bagaimana kolaborasi antara desainer grafis manusia dan AI akan terlihat. Apakah akan ada peran-peran baru yang muncul sebagai penghubung antara kreativitas manusia dan kemampuan AI? Zaman sekarang kayaknya udah ada deh. Ya rata-rata orang kan sekarang pakai AI. Bahkan orang-orang yang kontra dengan AI, diam-diam mereka pakai AI. Ya maksudnya pakai AI-nya untuk brainstorming, untuk nyari ide gitu. Tapi sebenarnya kalau dari kasus Ghibli kemarin, kalau ngelihat responnya Hayao Miyazaki itu seniman yang memang benar-benar seniman kayak gitu, idealisnya kayak gitu. Kadang kan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk karya, dalam bentuk gambar, isi hati gitu kan, curhatan, hasil perenungan, kemudian jadi dalam bentuk sebuah film. Bahkan ya Hayao Miyazaki itu ya kerennya ya tumbuhan gitu kan, tanah, laut, atau mungkin alam itu tuh nggak cuma sekedar pajangan tetapi kayak bagian dari tokoh. Nah kalau buat teman-teman yang pengen tahu tentang memaknai mendalam tentang karyanya Hayao Miyazaki, teman-teman bisa kunjungi YouTube-nya Ardianzi. Nih videonya tak muncul di sini ya. Apa perspektif Anda tentang potensi AI dalam mendemokratisasi desain? Memungkinkan lebih banyak orang untuk membuat visual yang menarik, dan bagaimana hal ini akan memengaruhi nilai dan apresiasi terhadap karya desainer profesional. Ya setiap seniman itu ada kliennya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya niche gitu kan, punya sesuatu yang spesial dari karya kita, klien itu akan mengingat kita dari karya orisinal kita. Jadi sebenarnya kita jaga saja karya orisinal kita. Dan ini juga pelajaran buat aku yang kemarin-kemarin mungkin aku sempat berpikir untuk ganti niche, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ya niche Zen Doodle Art itu masih yang paling aku suka. Karena itu aku ngerjakannya dengan santai dan aku membuat sketsa itu ya dimanapun gitu kan. Bahkan ya kemarin aku datang di sebuah kajian dapat snack gitu kan, kotak snack itu kan warnanya putih, ya aku ngegambar di situ ya. Kebiasaan waktu SD dulu ya keluar kan akhirnya. Ya kita bikin gambar dimanapun gitu. Ya teman-teman bisa lihat banyak sekali coretan-coretan di dinding, gambar-gambar di meja, atau di buku catatan, buku tulis teman-teman waktu masih kecil gitu kan. Di belakangnya bagi yang suka gambar lah ya, biasanya di belakangnya itu ada banyak gambar-gambar.
Oke, cukup sekian untuk video belajar storytelling kali ini. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Semoga nggak terlalu panjang. Ya, jangan lupa untuk like biar aku tambah semangat. Subscribe channel Ruang Kreatif Zun Sulaiman. Dan mohon doanya supaya aku bisa lebih fasih dalam public speaking. Sampai ketemu lagi. Salam sparkling. Assalamualaikum.